Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi di saat pagi hari ini dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa dimanapun saudara berada saat pagi hari ini. Biarlah mari sama-sama di saat pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau belajar bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan lah yang boleh menjadi kekuatan bahkan pedoman dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di saat pagi hari ini saya ambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 14 dan 15. Sekali lagi, kitab Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di saat pagi hari ini saya bertema hati yang melekat. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melekat ini diartikan sebagai sesuatu yang menempel atau tidak bisa terlepaskan. Melekat adalah tidak bisa terlepaskan, menempel terus. Kalau kita boleh kembali lagi melihat dalam kehidupan orang yang percaya, kehidupan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ciri-ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya tidak bisa terpisahkan daripada Tuhan. Orang-orang yang selalu ingin hidupnya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang yang selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dalam aspek apapun yang akan ia lakukan dan kerjakan, dia selalu menomorsatukan Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Karena dia berasa bahwa tanpa Tuhan hidupnya bukan apa-apa. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan merasa bahwa dia tanpa Tuhan, dia tidak akan mampu. Untuk itu di sini, dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 dan 15 ini kita boleh lihat bagaimana sebuah keuntungan atau bahkan ada jaminan Tuhan di sini yang dicatat bahwa bagaimana kehidupan seseorang ketika hatinya melekat kepada Tuhan. Ada beberapa poin di sini yang boleh saya sampaikan, bahwa yang pertama firman Tuhan berkata bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, maka aku akan meluputkannya. Jadi ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa hidupnya akan diluputkan. Ya, mungkin dalam kehidupan kita mengalami berbagai-bagai masalah yang silih berganti. Tidak berhenti-hentinya masalah itu datang dalam kehidupan kita. Kita terpuruk akan masalah-masalah yang kita alami. Namun firman Tuhan katakan bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka segala masalah apapun yang kita alami, segala hal-hal yang kita alami yang menyedihkan dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan bahwa kita akan diluputkan daripada masalah tersebut. Kemudian keuntungan daripada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan pada ayatnya yang berikut, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, jadi ketika hati kita melekat kepada Tuhan, hidup kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa aku akan membentenginya. Membentengi berarti Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menjadi benteng dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan melindungi kita daripada segala hal yang boleh merusak kehidupan kita. Segala apa yang menjadi ketakutan kita, Tuhan katakan ketika hatinya melekat kepada aku, maka Tuhan akan membentengi. Berarti ada perlindungan yang akan Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita mengenal akan Tuhan. Ketika kita mengenal namanya, ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi ketika hati manusia melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan apapun yang kita gumuli, apapun yang menjadi permohonan doa kita, apapun yang sedang kita harapkan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi ketika hati kita melekat kepada Tuhan, saudara ini berkati Tuhan, apapun yang akan kita serukan kepada Tuhan, apapun yang akan kita mohonkan kepada Tuhan, janji Tuhan bahwa ia akan menjawab. Kemudian yang terakhir firman Tuhan katakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jaminan yang terakhir yang Tuhan beri dalam kehidupan kita bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Hari-hari ini kalau kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak,
kita sedang mengalami hal-hal yang mungkin kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar, kita percaya bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan semuanya itu. Bahkan Tuhan akan menyertai kita dalam hal sekecil apapun, bahkan dalam kesesakan apapun. Mungkin perlu kita ketahui bahwa bagaimana orang supaya hatinya melekat kepada Tuhan adalah dengan cara kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengenal pribadinya lewat apa, saudara yang diberkati Tuhan? Lewat penyembahan kita, lewat persekutuan doa kita kepada Tuhan, lewat pengenalan akan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Karena tidak mungkin hati kita melekat kepada Tuhan tanpa kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Itu daripada itu, mari sama-sama kita mau lekatkan hati kita kepada Tuhan, melekatkan hidup kita kepada Tuhan lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Agar dalam aspek kehidupan kita boleh mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa itu boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Untuk itu, memperkuat firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh datang dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajari kami untuk hati kami tetap selalu melekat kepada Tuhan, agar segala janji-janji Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan saja akan kami puji dan kami permuliakan. Kami akan melangkah di hari yang baru ini dan beraktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.